Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Ya, harus semangat. Karena kenapa? Ini hari pertama kita memasuki tahun yang baru, 2022. Tahun 2021 sudah kita lewati dengan baik dan berkat penyertaan serta anugerah Tuhan kita rasakan. Apapun yang terjadi di tahun 2021, kita yakin semua ada dalam koridor dan rencana Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri memasuki tahun ini, tahun 2022 dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap selalu beserta dengan kita. Amin. Baik, kita mau mempersiapkan hati kita pagi ini, kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau awali tahun ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau memasyurkan Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita mau naikkan pujian ini. Masyurkan Rajamu. Dengan segenap suara kita naikkan pujian ini. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu berpadu puji Tuhanmu. Yesus tetap kekal, penolong yang besar. Kasih-Nya dikenal, membasuh yang cemar. Suaramu berpadu puji Tuhanmu. Buana langit laut di bawah kuasa-Nya. Kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Suaramu, suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Sekali lagi kita katakan, suaramu dan hatimu berpadu. Ramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini, haleluya, 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 haleluya. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Dari sekarang sampai selamanya. Engkau yang awal dan Engkau yang akhir. Engkau yang sudah memberkati kami sedemikian rupa sepanjang tahun 2021. Dan pada hari pertama di tahun ini, kami ingin berdoa. Kami percaya, kami mengimani bahwa penyertaan Tuhan juga ada atas kami di tahun ini 2022. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh mengawali tahun ini dengan ibadah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami terkasih di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau beracara bagi kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah ya Tuhan, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Sepanjang malam pasti kita juga mendengar ada suara sukacita di luar sana, ada suara petasan, ada suara yang menggambarkan kegembiraan bagi ketika menyambut tahun baru ini. Dan kita mau katakan bahwa semua manusia dari utara, selatan, barat, dan timur akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Allahku dahsyat. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kita ceritakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah kita dahsyat luar biasa dan kemuliaannya mengatasi segalanya. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita pada saat ini. Mempersiapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan. Betapa suara Tuhan kita rindukan dan betapa firman-Nya akan mengisi jiwa kita. Suaramu kurindukan. Kembali saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kerinduan kami mendengar firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang menguatkan, meneguhkan, membentuk kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan Engkau, dan firman-Mu adalah pedoman satu-satunya bagi kami umat-Mu. Dengan segala keberadaan hidup kami Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus membimbing kami, menerangi kami, supaya kami ditolong untuk mengerti, dan bahkan bukan saja mengerti, kami mendengar dengan baik, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami, pengharapan bagi kami mengucap syukur dan kami menyambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, selamat tahun baru 2022. Kita mengucap syukur atas perkenannya kita semua diberi kesempatan untuk ada di tahun ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena perkenan daripada Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena saat di mana Tuhan memperkenan kepada kita memasuki, menjalani tahun yang baru 2022, kita juga diberi kesempatan hati kita rindu untuk datang menyembah Tuhan. Hati kita rindu untuk mengagungkan dan membesarkan Tuhan. Setelah sepanjang tahun dengan berbagai pengalaman hidup, dengan hiruk pikuk persoalan kehidupan kita mendapatkan kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Dan semuanya itu seperti khotbah tadi malam, firman Tuhan tadi malam, semua hanya karenanya. Karena Tuhan, bukan oleh karena kita, bukan oleh karena kegagahan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, bukan oleh karena di depan tadi malam saya katakan kemampuan intelektual kita untuk mengatur berbagai strategi. Intelektual, kemampuan, strategi. Kita sebagai orang percaya diingatkan semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bersyukurlah. Kita bersyukur apapun keadaan kita, sehat, sakit, pas-pasan, atau berkelebihan, atau kekurangan, bersyukurlah. Karena Allah hadir dan selalu hadir. Dan semuanya karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mengawali tahun baru 2022. Saya memberi judul khotbah ibadah pagi hari ini, mengutip dari pernyataan Allah. Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, ini perkataan Allah sendiri. Akulah Tuhan Allahmu. Mari mendengar Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan bacaan Alkitab yang adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mulai ayat 12 dari Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48 mulai ayat yang ke-12 sampai 19, demikian. Mari mendengar firman Tuhan. Dengan judul perikop Tuhan penebus Israel.
Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Jadilah terang, jadilah terang, dan lain sebagainya. 14, Bapak Ibu Saudara. Berhimpunlah sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya itu? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ayat ini. Luar biasa firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Dan memang itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu kita orang-orang baptis mengakui doktrina kita, Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah menjadi pedoman tertinggi, menjadi otoritas tertinggi bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara, akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Ya, kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu menyimak, mengikuti pembacaan atau mendengar pembacaan firman Tuhan pagi ini, ada satu kata yang diulang, yang saya meyakini bukan sekedar diulang, tetapi memberi makna yang dalam. Ya, memberi makna yang dalam, yaitu kata dengarkanlah. Ya, kata dengarkanlah. Ayat 12 Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah aku. Aku siapa? Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 14, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Dan dengarlah. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Lalu ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, mendekatlah kepadaku, kata Tuhan. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dengarkanlah ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya dan Ibu Bapak Saudara sedang mendengar firman Tuhan, betul? Ada yang tidak mendengar? Suara saya kedengaran? Pasti keras sekali, kencang sekali. Jose ketawa.
Ya, karena mengenal suara pendetanya kenceng memang. Ya nggak usah pakai mic, sesungguhnya saya bisa menguasai ruangan ini. Itu berkat Tuhan. Ya itu berkat Tuhan. Ya suara itu juga berkat Tuhan. Jadi saudara kita sama-sama ya, termasuk saya sedang mendengar firman Tuhan. Walaupun saya sedang berbicara, tetapi telinga saya sedang mendengar firman Tuhan. Bahkan sebelum Bapak, Ibu, saudara, anak-anak mendengar firman Tuhan, perikop hari ini, saya sebelumnya sudah berkali-kali mendengar dalam mempersiapkan firman Tuhan pagi ini. Apa yang dimaksud dengan kata dengarkanlah? Bapak Ibu Saudara, kata dengarkanlah yang dimaksud dalam perikop ini bukan saja kita membuka telinga dan mendengar. Ya, jelas kalau sama-sama saat ini kita sedang mendengar. Ya, saat ini kita sedang mendengar, tetapi rupanya Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud ayat ini bukan saja seperti kita sekarang ini mendengar. Ya, kita semua membuka telinga kita mendengar. Bukan sebatas itu Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih daripada itu yang dimaksud dengan kata dengarkanlah, yaitu yakinilah dan lakukanlah. Yakinilah dan lakukanlah, itu yang dimaksud dengan kata dengarkanlah. Ada banyak orang sebatas mendengar. Betul? Kalau Bapak Ibu enggak. Ya. Ada banyak orang hanya sebatas mendengar, tetapi tidak meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan. Hanya sebatas mendengar, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Dengarkanlah, dengarkanlah, dengarkanlah. Mengarahkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa Israel pada waktu itu, yang Tuhan sendiri berkata, dasar kamu tegar tengkok. Betul ya? Itu kata Tuhan loh ya. Kalau kata saya mungkin Bapak Ibu bisa marah kepada saya. Ini pendeta ini kok ngomongnya kasar gitu ya. Tetapi Tuhan, dasar kamu tegar tengkok, hei umatku Israel. Ya, karena sebentar-sebentar mendengar, sebentar-sebentar tidak mendengar. Ya. Sebentar-sebentar meyakini, melakukan, tetapi lebih banyak tidak meyakini dan tidak melakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita dengarkan, apa yang perlu kita yakini dan kita lakukan mengawali tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita meyakini dan melakukan firman Tuhan. Apa yang perlu kita dengar? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang tak pernah berubah. Akulah Tuhan Allahmu yang tak pernah berubah. Ini yang harus kita dengar. Ini yang harus kita yakini. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang tak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut saja namanya, semuanya bermunculan. Bapak Ibu Saudara, akulah Tuhan Allahmu yang tak pernah berubah. Rambut kita boleh berubah. Bu Stefanus ketika rambutnya mulai menipis, lalu mulai tumbuh, dia berkata kepada saya dan anak-anak, rambutnya mama kok lurus? Lah memang kenapa?
Memang kenapa? Dulu kan keriting, gitu kan. Loh kalau sekarang lurus ya nggak apa-apa. Emang kita bisa buat. Kalau salon terkenal pun ada batasnya, betul ya? Yang tadinya lurus dibuat, apa itu Bu? Ibu-ibu yang tahu. Ya dibuat mengombak, tahan setahun? Enggak. Yang tadinya keriting pengen lurus, namanya apa itu Bu? Direbonding, bener sekali. Disemuting, semuting. Yang tadinya hitam malah dibikin biru, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya putih, saya buat hitam, enggak masalah. Ada pendeta rambutnya kok coklat, ya ora apa-apa. Jadi maksudnya saya kalau nanti sekali waktu rambut saya kuning jangan di gitu. Ya. Enggak apa-apa. Berubah. Memang berubah dunia ini termasuk kita. Yang tadinya giginya lengkap satu demi satu mulai apa? Copot. Pas makan daging enak-enak copot. Aduh. Yang digigit bukan daging tetapi gigi. Yang tadinya wah gempal gitu ya, tahu gempal? Pokoknya kencang gitu ya. Sekarang kok Bu Stefanus kalau lihat saya di Zoom itu seringkali berkata Mbah Wiryo. Jadi wajah saya itu katanya seperti Mbah Wiryo Kakung yang sudah almarhum. Lah ya anake kok. Mau nyontoh siapa? Nyontoh Pak Andreas? Enggak bisa, Pak Andreas kuning, saya hitam kok. Ya toh, beda. Ya. Berubah Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa dunia ini berubah. Enggak apa-apa perekonomian kita berubah. Enggak apa-apa usaha kita berubah. Enggak apa-apa berubah. Sehat menjadi sakit. Enggak masalah. Nikmati saja. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Tahun 2022 kita juga nggak tahu perubahannya seperti apa. Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Anda tahu? Saudara yakin tahun 2022 berubah? Yakin? Berubah? Yakin, nggak tahu berubahnya seperti apa ya. Akan terjadi perubahan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara satu saat nanti saudara akan mengalami gembala sidang saudara berubah. Betul ya? Entah saya mati, entah saya pensiun, entah saya pindah tempat pelayanan atas perkenan Tuhan. Suaranya mungkin berubah, tidak seperti saya. Ya toh? Yang ngantuk bisa jadi bangun. Gitu ya. Atau malah sebaliknya, dinina bobo dengan suara kencang. Saudara berubah. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Apapun yang akan terjadi di tahun 2022, harapan kita baik. Harapan kita maju dengan pesat. Tetapi yang perlu dipondasikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah, hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mengucap syukur karena kalau kita menjadi miliknya Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Terpujilah nama Tuhan, kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah karakternya, tidak pernah berubah sifatnya. Dia maha kasih, ya kasih. Ya maha kasih. Dia maha mendengar, ya maha mendengar. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi bersyukurlah saudara. Mengucap syukur. Karena kalaupun dunia berubah, ada sosok pribadi
Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kita, tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Yang kedua, apa yang perlu kita dengar? Akulah Tuhan Allahmu yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, termasuk kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Tidak ada satu sehelai rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya tidak mengkhotbahkan bahwa tahun 2022, wah saudara, lempeng-lempeng saja, berkatnya semakin numpuk. Enggak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-14. Ini luar biasa. Firman Tuhan. 14 ya, saya bacakan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Bapak Ibu Saudara, ditekankan lagi ya. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarkanlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Bapak Ibu Saudara, Allah mengizinkan umat Israel, bangsa Israel berada dalam pembuangan di negeri Babel atas izin Allah. Bukankah mereka umat Allah? Bukankah mereka umat pilihan Allah? Bukankah mereka istimewa di hadapan Allah karena bangsa yang dipilih oleh Allah? Tetapi kenapa mereka harus berada dalam pembuangan di Babel? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendaknya. Tuhan, kehendak Tuhan terhadap Babel. Allah memakai Babel, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa bangsa Israel di bawah kekuasaannya. Menjadi pembuangan tidak enak. Ya, tidak enak. Para pendahulu kita, Bapak Ibu Saudara, mengalami penjajahan. Tidak enak. Berada dalam kekuasaan bangsa lain, harus kerja rodi, tidak enak. Tidak enak. Tetapi semua kata firman Tuhan itu seizin Tuhan. Ya, seizin Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa diizinkan oleh Tuhan. Jadi nek rontok ya enggak apa-apa lah. Wong masih ada wig. Gitu kan. Kalau rambut Bapak Ibu rontok ya enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu harus mengalami masa sulit, terima saja. Syukuri. Ya syukuri. Karena itu menjadi bagian daripada Allah mengerjakan sesuatu untuk kita. Itu menjadi bagian Allah mengerjakan sesuatu bagi diri kita, bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Allah yang tidak pernah berubah itu memang mengizinkan. Bahkan Tuhan berkata, penderitaan yang kamu alami itu memang untuk melihat kemurnian apa? Imanmu. Ya, untuk melihat kemurnian imanmu. Kita ini dilatih supaya tidak cengeng, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Kita ini dilatih oleh Tuhan supaya tidak cengeng. Tidak mutungan. Ya tak? Tidak mutungan. Yang biasa mutung itu siapa? Bapak Ibu. Anak-anak ya. Gitu. Tapi kalau orang tua mutung bagaimana? Saudara, jadi kalaupun di tahun 2022 ini perjalanan usaha saudara, pekerjaan saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara tidak mulus, tidak usah menyalahkan siapa? Tuhan. Tidak usah.
Nggak usah menyalahkan Tuhan, nggak usah mutung kepada Tuhan. Nggak usah menjauh dari Tuhan. Karena semua atas perkenan daripada Tuhan dan bukan tanpa tujuan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami kesulitan. Bukan tanpa tujuan. Firman Tuhan berkata untuk memurnikan imanmu kepadaku. Jadi kita dilatih, Bapak Ibu Saudara, kita dilatih. Yang tadinya belum bisa jalan mulai bisa merangkak. Yang tadinya bisanya merangkak mulai bisa berdiri sebentar, lalu melangkah 1-2 kaki. Terus dilatih. Seperti orang tua melatih anaknya berjalan. Dibiarkan jatuh, enggak apa-apa. Apalagi cowok, jatuh sedikit, waduh. Saudara, lihat film, drama yang sampai hari ini mungkin belum selesai, Ikatan Cinta. Saya dulu menjadi salah satu penggemar. Jadi kalau saya sudah Ikatan Cinta, saya di depan TV. Ada banyak pembelajaran yang positif, yang luar biasa dari situ ya. Jadi kalau kita memperhatikan itu, wah luar biasa banyak pembelajaran. Tetapi saya melihat juga, siapa itu? Anaknya Mas Al siapa Bu? Erna? Hah? Rena? Siapa? Yang pura-pura Bapak Ibu nggak tahu padahal penonton sampai hari ini. Gitu. Pura. Ya memang lupa, itulah manusia. Ya, saya lupa terus terang, lupa ya. Tetapi maksudnya baru jatuh dari sepeda, jatuhnya itu pelan-pelan, mablek gini, Bapak Ibu. Itu sudah mamanya Andin teriak-teriak nangis, omanya Al panik dan sebagainya. Ya memang anak, ada benernya, mosok anak gitu. Tetapi perlu dilatih. Kadang-kadang jatuh, belajar sepeda enggak apa-apa. Anak saya jatuh dari tempat tidur, nah itu kesalahan saya sih. Anak saya Karen ketika mungkin berapa tahun, belum ada setahun, bayi. Saya merayakan ulang tahun, lalu makan bakso, saya pulang, ternyata anak saya tidak ada di tempat tidur. Di mana? Saya cari-cari, ternyata di kolong tempat tidur, jatuh. Mungkin sudah capek dia nangisnya. Saya pulang nggak ada suara. Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua memang sengaja melatih, betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kadang-kadang sengaja membiarkan cucu anak kita, anak khususnya ya, anak kita enggak apa-apa. Laki-laki, gentle, harus kuat, ngono. Jangan laki-laki cengeng. Anak dimanjakan. Dilatih. Tuhan Allah melatih kita. Tuhan Allah melatih kita, Bapak Ibu, bukan tanpa tujuan. Kalau Allah mengizinkan kita menghadapi masa sulit, tersenyumlah, tetaplah semangat, syukuri, nikmati. Dengarkanlah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Dengarkanlah Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mutungan, tetapi bagi mereka yang tetap konsisten mengasihi Tuhan. Itu kata firman Tuhan loh ya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Betul ya ayat itu. Jadi dengarkanlah, ya, yakini dan lakukan bahwa Tuhan Allahmu itu sekali waktu mengizinkan masa sulit terjadi dan kita alami. Tidak apa-apa, nikmati saja dan syukuri. Tetaplah tersenyum di masa sulit. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah, akulah Tuhan Allah mu
yang menyelamatkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang 17 saya bacakan ya. Saya memulai ayat yang ke-15. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti tersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Tuhan yang akan menyelamatkan umat Israel dari pembuangan dari Babel. Dan itu telah dikerjakan. Bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan di negeri Babel. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mengentaskan mereka, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan saja mengizinkan masa sulit itu terjadi dalam diri kita, tetapi Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Amin? Ya, Tuhan juga yang akan mengangkat. Tuhan juga yang akan menyelesaikan sesuai dengan kedaulatan dan rencananya yang sempurna. Kapan itu? Ya itu waktunya Tuhan, bukan waktu saya, bukan waktu kita. Kapan itu? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Tetapi yang penting adalah dengarkanlah, yaitu yakini dan lakukan bahwa Tuhan penebusmu. Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan menolong kita. Ingat Daud ketika dia mengadakan perjalanan ziarah. Kemana aku harus melayangkan pandangan mataku? Ke gunung-gunung? Ke lembah-lembah? Siapa pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Bapak Ibu, saya merasa punya banyak pengalaman dan tidak dapat menghitung sepanjang tahun 2021 bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya. Punya Bapak Ibu Saudara? Punya pengalaman itu? Halo? Punya? Kok hanya 5 suara? Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya? Iya, ya. Kalau saudara enggak punya, waduh, masa sih? Nah itu menguatkan kita Bapak Ibu, dan untuk tahun 2002 juga. Itu menguatkan kita. Saya sering kali berkata, kemarin susah, hari ini nyatanya ada kok. Hari ini nyatanya kita bahagia, betul? Hari ini nyata kita sukacita kok. Di tahun yang sulit, pandemi malah bisa bangun rumah. Itu Pak Didi ya. Pak Margono, Pak Tovan, banyak. Pak Sony, ya bisa beli mobil baru. Ya toh?
anak-anak berhasil. Di tengah-tengah masa sulit, Tuhan menyelesaikan Bapak Ibu Saudara. Sabar. Jangan marah-marah. Sabar saja. Sabar menanti waktu Tuhan. Ya, sabar saja. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Menurut saya enggak usah gitu. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah. Akulah Tuhan Allahmu. Berubah. Akulah Tuhan Allahmu yang mengizinkan sekali waktu kamu menghadapi kesulitan. Akulah Tuhan Allahmu yang adalah penebusmu, menyelamatkan engkau, menyelesaikan persoalanmu, dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Mari menjalani tahun 2022 dengan tetap mendekat kepada Tuhan. Seperti seruan firman Tuhan hari ini, berhimpunlah dan mendekatlah. Berhimpunlah, jangan malah misah. Ya, berhimpunlah, betul ya? Jadi berhimpunlah, jangan malah misah. Tahun 2022, mari kita bersama-sama bertekad untuk berhimpun sebagai umat Allah, sebagai jemaat Allah, sebagai gereja. Mari kita berhimpun dan mendekat kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan hadir. Bahkan ketika kita melakukan, dengarkanlah, yakini dan lakukan. Dikatakan itu, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Amin. Damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Tuhan memberkati. Selamat menjalani tahun baru yang adalah anugerah Tuhan tahun 2022. Jalani dengan semangat, andalkan Tuhan, dengarkanlah Tuhan, yakini dan taatlah kepada Tuhan. Allah yang punya segalanya akan memberkati dengan damai sejahteranya. Amin. Mari tunduk kepala. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Jangan pesimis Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan anugerahkan kepada kita hari baru. Kita mengucap syukur. Mari kita semangat menjalaninya. Karena kita punya Tuhan Allah yang tak pernah berubah. Kalaupun kita menghadapi kesulitan bukan karena Allah tidak peduli. Itu merupakan bagian daripada Allah melatih kita, dan kita mempunyai Allah yang adalah penebus, yang menyelamatkan kita, menolong dari kesulitan-kesulitan kita. Dan karena itu jalani hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, yakini bahwa Tuhan yang tak pernah berubah itu akan senantiasa memberi kekuatan dan memelihara kehidupan kita. Saya memberi kesempatan kepada masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan, sampaikan ucapan syukur atas firman Tuhan. Berjanjilah di hadapan Tuhan untuk tidak menjauh, tetapi tetap berhimpun, mendekat kepada Tuhan, mendengar, meyakini dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, silakan berkomunikasi secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan masing-masing
Sementara responsif dinyanyikan oleh singer. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang tak pernah berubah. Yang selalu Akulah Tuhan Allahmu yang sekali waktu mengizinkan kesulitan terjadi untuk melatih, kasih-Mu yang sanggup untuk membawa kita semakin dekat, mengubah supaya iman kita semakin dimurnikan, iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sungguh ku percaya, Akulah Tuhan Allahmu yang adalah penebusmu, yang menyelamatkanmu, membebaskanmu, Kuasa-Mu terlebih besar, menyelesaikan kesulitan-kesulitanmu, Tuhanku terlebih menolong, besar, menyelesaikan berbagai kesulitanmu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, datang tepat pada waktunya untuk Tuhan bagi kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan keyakinan kita bahwa memang kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
Bapak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Allah yang tak pernah berubah. Tuhan Allah yang sekali waktu memang mengizinkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tahu, kita percaya bahwa Dia tidak menutup mata. Dia penebus kita, Dia akan membebaskan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan kehidupan kita. Jangan tawar hati Bapak Ibu Saudara, jangan cemas, jangan takut. Tahun 2022 Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap berhimpun kepadanya, supaya kita tetap mendekat kepadanya, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Maka kekuatan dan pertolongannya dinyatakan kepada kita. Jangan sedih Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati, jangan putus asa. Kalaupun tahun ini pun kita menghadapi masa sulit, Tuhan hadir. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kita nyanyikan Kuasamu terlebih besar. Dan setelah itu nanti saya minta Ibu Rosi Haryanto akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasamu terlebih besar, kita pujikan bersama-sama. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan mari kita katakan kuasamu terlebih besar, kuasa Tuhan terlebih besar. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus terlebih besar dari segala persoalan kehidupan kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari berdoa. Ibu Rosi Haryanto akan memimpin kita mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Tuhan Bapa kami yang bertahta di atas surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Amin. Karena Engkau lebih besar Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada Tuhan. Ya, Tuhan. Kami hadapi semua latihan, proses yang Kau berikan buat Amin. kami. Terima kasih, Tapi kami Tuhan. percaya Beri Tuhan kekuatan. Engkau lebih besar dari Amin. semua Amin. ini. Mari kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Ya. Tuhan, Amin. yang mengingatkan kepada kami
Engkau lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam hati kami. Kami ingat, kami terus ingat bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah kami. Dan Engkau akan menyelesaikan semua persoalan kami tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan supaya kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah Allah yang besar buat kami. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan yang ada dalam hati kami, yang selalu memimpin kami, yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Kenapa dikatakan upacara agung gereja? Di gereja baptis hanya ada dua, hanya ada dua yang disebut sebagai upacara, dan upacara itu upacara agung gereja. Mengapa? Karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan yang satu, upacara agung gereja adalah pembaptisan. Nah, sebelum kita bersama-sama memasuki upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan, saya mengajak untuk memperhatikan firman Tuhan yang hari ini saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian 1 Korintus pasal 11 mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti dan anggur tidak akan pernah berubah wujud ketika kita doakan. Roti dan anggur tetap. Roti ya roti, anggur ya anggur. Menjadi sebuah peringatan, dan itu melambangkan akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang tercapik-capik. Anggur melambangkan
Darah Kristus yang tertumpah ketika kepalanya dikenakan dengan mahkota duri, ketika tangan dan kakinya dipaku, disalibkan. Ketika ada tombak yang diarahkan, ditusukkan ke dalam tubuhnya, darah Kristus mengucur, membasahi bumi. Menjadi peringatan bahwa Kristus menebus segala dosa-dosa kita. Anggur tetaplah anggur. Semuanya melambangkan dan hanya lambang. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh dengan sembarangan melakukannya itu. Kita tidak boleh sembarangan, kata firman Tuhan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari bersama-sama kita pertama mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Mari kita mengakui bahwa pengorbanan itu membawa penebusan bagi kita. Dan mari kita bertekad untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya memohon hanya Bapak, Ibu, Saudara yang telah dibaptiskan mengambil roti dan anggur perjamuan. Yang belum, termasuk anak-anak, mohon tetap duduk dengan khidmat bersama kita semua mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Jika ada dosa yang perlu diakui, akuilah itu di hadapan Tuhan saat ini. Berkatalah jujur walaupun Tuhan melihat. Ada dosa di dalam dirimu. Akui itu. Mengucap syukurlah kalau kita diberi kesempatan mengikuti perjamuan Tuhan saat ini. Mengingatkan kita, meneguhkan keyakinan kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita dibebaskan dari hukuman dosa. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, saya dan ibu bapak saudara dibebaskan dari maut. Kita dipindahkan ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini, saat ini kami diberi kesempatan, diperkenan oleh Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu. Melalui kami mengikuti perjamuan Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu mengucur demi dan untuk kami, orang-orang berdosa. Engkau menyucikan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menebus kami, Engkau membebaskan kami dari maut yang adalah upah dosa. Engkau memindahkan kami ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua saat kami mengikuti perjamuan Tuhan. Iman kami diteguh mantapkan, semakin mengasihi Tuhan, setia dan taat
kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruang gedung gereja maupun di rumah masing-masing berdiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mari kita makan roti perjamuan ini. Silakan duduk kembali.
Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita minum anggur perjamuan ini yang mengingatkan bagaimana Kristus Tuhan kita harus menanggung dosa-dosa kita. Rela tubuhnya dihancurkan dan darahnya tertumpah demi dan untuk kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita minum bersama-sama anggur perjamuan ini. Mohon meletakkan gelas perjamuan di bangku Bapak Ibu Saudara di depan, dan silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan selalu ada bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan firman Tuhan akan mendasari kita pada saat kita memberikan persembahan kita. Karena iman, Habel telah mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Bapa kami yang baik, Engkau yang begitu besar telah memberikan pada kami anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Walaupun ya Tuhan, kondisi kami mungkin saat ini sedang tidak baik, namun kami tetap percaya bahwa anugerah Tuhan tersedia bagi kami. Sebagai wujud syukur kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari perbendaharaan kami. Biarlah ya Tuhan, seperti orang Majus yang memberikan yang terbaik dengan hati tulus, demikian juga kami memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian persembahanku. Mari kita bawa persembahan dan persepuluhan kita pada Tuhan. Persembahanku ini
besok pagi itu tanggal 2 hari Minggu, ya hari Minggu. Jadi Sabtu yang lalu itu saya berpikir Sabtu itu sudah Minggu gitu. Untung enggak lupa. Jadi untung enggak lupa. Jadi ada beberapa saya dengar, saya pikir hari ini Minggu gitu ya. Ternyata Minggunya masih besok gitu ya. Jadi besok Minggu masih ada ibadah seperti biasa jam 9. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara yang melayani datang sebelum jam 9 supaya kita mulai tepat waktu jam 9. Jadi semua yang melayani baik di tim multimedia, prokes apalagi ya, prokes dan juga kita yang tim ibadah mohon datang seperti dulu ya, dulu gitu ya. Jadi jangan terlambat karena sekarang ini sudah sepertinya biasa jam 9:04 gitu ya. Jadi mulai besok Minggu kita akan mulai tepat jam 9 ya, jam 9 karena kadang-kadang harus tes dulu dari tim multimedia supaya Bapak Ibu Saudara yang dipercaya untuk melayani datang lebih awal ya. Nanti siang akan di-share link untuk pendaftaran. Jadi masih bisa 75. Jadi silahkan lebih juga enggak apa-apa lah gitu ya, 75, 80 ya, 75, 80 karena masih bangkunya masih bisa. Silahkan mendaftar ya, silahkan mendaftar. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah biasanya pesan, pokoknya saya setiap minggu datang didaftar, pasti sudah ada yang mendaftar ya. Jadi tolong diingat bahwa besok bukan Senin, tetapi besok hari Minggu ya, untuk kita kembali beribadah bersama-sama. Sekali lagi selamat menjalani tahun 2022. Berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu lah kami ada sampai hari ini dan kami ada menyembah, berbakti, mendengar, menerima firman-Mu. Biarlah pengalaman rohani hari ini akan membawa kehidupan setiap kami semakin setia kepada Engkau. Kami semakin taat kepada Engkau. Kami semakin mengandalkan Engkau. Dan kami tetap bahkan semakin percaya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami, Tuhan andalan satu-satunya bagi kami. Berkat-Mu turun untuk seluruh umat Allah, dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan. Engkau menyertai mereka ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, studi mereka, pergumulan-pergumulan, kerinduan-kerinduan mereka. Hamba menopang di dalam doa, hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu memohon, Tuhan hadirlah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong segala sesuatunya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan iman kami semua. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu. Berbagai persoalan yang ada kami mohonkan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami, supaya dapat menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Demi dan untuk kemajuan bangsa ini, demi dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan biarlah menjadi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Ibu bapak saudara, anak-anak, mari bersama-sama mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menikmati berkat-Nya, yaitu berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Melindungi menyinarimu.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan bersaat teduh sejenak.